Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah kalian merasa bahwa di dunia ini merasa tidak adil, bahkan merasakan yang kaya semakin kaya, yang miskin akan terus menderita? Dalam kesempatan kali ini, saya mencoba mengulas sedikit tentang buku Keadilan Sosial dalam Islam yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Buku ini sebenarnya buku aslinya berjudul Al-Adalah Al-Ijtimaiyah fil Islam, kemudian diterjemahkan oleh Afif Muhammad yang cetakan pertama adalah cetakan pada tahun 1984, dan buku ini cetakan kedua pada tahun 1994. Nah, Sayyid Qutb itu adalah seorang pemikir besar Islam yang tulisannya itu sangat monumental sekali, yang berjudul tentang keadilan sosial dalam Islam. Buku ini memuat gagasan-gagasan penting yang sangat relevan untuk menjawab persoalan-persoalan ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat modern. Setidaknya ada 3 rumusan yang diberikan atau yang dirumuskan oleh Sayyid Qutb dalam bukunya itu dalam membahas keadilan sosial dalam Islam. 3 itu, yang pertama adalah kebebasan spiritual atau al-huriyah al-ruhiyah, yang kedua adalah persamaan hak al-wasawah, dan yang ketiga adalah jaminan sosial ad-dhaman al-ijtimai. Kebebasan spiritual, Sayyid Qutb menegaskan bahwa kebebasan hakiki adalah bebas dari perbudakan terhadap manusia dan materi. Manusia hanyalah hamba Allah, bukan sistem, bukan kekuasaan, atau bukan penguasa atau hawa nafsu. Ini memberikan bahwa manusia itu martabatnya adalah tentang kemuliaan, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah ayat ke-5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Dan ini adalah dasar dari pembebasan manusia dari segala penindasan. Rumusan yang kedua adalah persamaan hak, bahwa semua manusia setara di hadapan Allah. Tidak ada keistimewaan ras, suku, golongan, kekayaan, atau status sosial. Islam itu hanya memuliakan manusia dari tingkat ketakwaannya. Ini dijelaskan juga dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Islam menolak kasta, diskriminasi, dan sistem sosial yang menindas. Sebagaimana Sayyid Qutb mengkritik masyarakat yang membeda-bedakan statusnya hanya karena nasab atau kekayaan. Yang ketiga, rumusannya adalah jaminan sosial, bahwa di dalam Islam kesejahteraan sosial atau jaminan sosial adalah tanggung jawab secara kolektif. Negara wajib menjamin kebutuhan dasar warganya seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kalau dalam Islam, instrumen ini yaitu zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Ini dijelaskan pada Quran surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat.
Sayyid Qutb melihat bahwa sistem ini sebagai cara Islam mensejahterakan atau menghilangkan kesenjangan dalam menjamin martabat manusia. Kemudian pada bab selanjutnya, kritik terhadap kapitalisme dan sosialisme. Sayyid Qutb menilai bahwa sistem Barat gagal menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial yang sejati. Bahwa kapitalisme mempromosikan kebebasan ekonomi tanpa batas, yang akhirnya itu akan menjadi monopoli kekayaan, penindasan terhadap buruh, dan konsumerisme dan materialisme. Yang akhirnya kapitalisme itu menciptakan kesenjangan yang ekstrim dan memutus nilai kemanusiaan. Kekuasaan berada di tangan korporasi atau penguasa. Sementara sosialisme itu memang menekankan distribusi kekayaan. Tapi yang perlu kita ingat atau yang dikritik oleh Sayyid Qutb, yang pertama adalah menolak eksistensi Tuhan. Yang kedua, menyeragamkan manusia secara paksa. Dan yang ketiga adalah negara mengontrol semua aspek kehidupan. Sayyid Qutb menyebutkan bahwa sosialisme ini sebagai penjara kolektif yang mematikan kreativitas dan kebebasan spiritual. Islam menurut Sayyid Qutb adalah jalan tengah antara dua ekstrim, yaitu kapitalis dan sosialis, adil secara ekonomi dan merdeka secara spiritual. Lantas pada bab selanjutnya, bagaimana sistem Islam atau bagaimana sistem ekonomi dalam Islam, Sayyid Qutb menyampaikan bahwa sistem ekonomi Islam itu dibangun atas keseimbangan antara hak individu dan hak sosial. Yang pertama tentang kepemilikan harta, bahwa harta boleh dimiliki individu tapi sifatnya bukan mutlak, ada hak untuk orang lain, dan dilarang untuk menimbun sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 34-35. Kemudian masih seputaran ekonomi, bahwa zakat dan infak. Zakat dan infak ini menurut Sayyid Qutb menjadi instrumen utama dalam hal pemerataan kekayaan, terutama dalam mensejahterakan masyarakat yang mengalami ketimpangan ekonomi. Infak, sedekah dianjurkan untuk menumbuhkan empati sosial dan menolong sesama umat manusia. Yang ketiga adalah larangan riba dan eksploitasi, bahwa di dalam Islam melarang riba karena riba itu akan merugikan pihak yang lemah dan mengakumulasi kekayaan tanpa produktivitas. Ini dijelaskan juga dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Yang keempat, peran negara. Peran negara dalam Islam bukan pelindung kapitalis ataupun sosialis atau kolektivis, tapi peran negara itu adalah pengelola dan penjaga keseimbangan negara. Negara berperan aktif mengawasi distribusi harta dan mencegah terjadinya sebuah korupsi atau eksploitasi. Lantas bagaimana implementasi dalam sejarah Islam kaitannya dengan keadilan sosial dalam Islam ini? Sayyid Qutb mencontohkan praktek keadilan sosial ini dalam sejarah Islam, yaitu yang terjadi atau yang dilakukan pada Khalifah Umar bin Khattab, bahwa Khalifah Umar bin Khattab itu menjamin kebutuhan orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Ini yang paling utama. Dan juga negara bertanggung jawab memberikan gaji terhadap pegawai, buruh, bahkan orang-orang cacat.
Ini jaminan yang diberikan ketika Khalifah Umar bin Khattab memimpin pada waktu itu. Yang selanjutnya adalah distribusi hasil perang atau harta rampasan ketika perang kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan untuk dikuasai oleh individu tertentu. Prinsipnya bahwa kemakmuran tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Dan ini tertulis dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7. Lalu bagaimana keadilan sosial ini, atau kalau di masa sekarang ini, bahkan di masa depan, Islam harus seperti apa? Dalam segmen selanjutnya, bahwa Sayyid Qutb sangat prihatin melihat umat Islam saat ini. Yang pertama, yang paling diprihatinkan adalah terjajah secara pemikiran dan budaya. Yang kedua adalah terpecahnya karena nasionalisme dan sekulerisme. Dan yang ketiga, lupa pada misi tauhid dan keadilan sosial. Namun beliau masih optimis bahwa kejayaan atau keadilan sosial dalam Islam ini masih bisa diwujudkan kembali selama umat Islam itu kembali kepada ketauhidan yang murni dan nilai-nilai keadilan. Terus yang kedua adalah bangkit dengan kesadaran ideologis bahwa bukan sekedar reformasi teknis, yang artinya ini memberikan kepada generasi muda, tugas kepada generasi muda, yaitu mengembalikan Islam sebagai kekuatan spiritual, kekuatan sosial, dan kekuatan politik. Yang kedua, mempopulerkan perubahan dan membawa pada perubahan tentang keadilan. Terakhir, bahwa keadilan sosial ini dalam Islam bukan utopia. Keadilan sosial dalam Islam pernah terwujud dalam sejarah dan bisa kembali terwujud jika kita menyadari bahwa Islam itu adalah sistem hidup yang menyeluruh, berani menolak sistem ekonomi zalim, aktif menyuarakan keadilan dimanapun kita berada, dan yang paling penting adalah harta yang kita titipkan, kekayaan yang kita miliki, itu harus kita bayarkan zakatnya dalam rangka untuk mendukung keadilan, membela hak-hak sesama manusia, dan mengangkat saudara-saudara kita yang mengalami ketimpangan dalam hal ekonomi. Saya yakin dalam memahami buku ini atau menyelami pemikiran Sayyid Qutb dalam keadilan sosial dalam Islam ini masih banyak kurangnya. Jika ada yang merasa tidak cocok, silahkan ditulis di komentar. Dan jika kamu merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang tercerahkan, agar banyak orang yang semakin terpahamkan tentang keadilan sosial. Dan sampai jumpa. Tulis di kolom komentar video apalagi yang ingin kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.